Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Kami Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas tentang cara mengetahui dan membedakan seseorang terkena penyakit medis atau non medis. Nah, jadi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita berjumpa dan berkumpul kembali di Bapak Kami Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelum melanjutkan video ini, BFC menginformasikan nih kepada sahabat BFC semua yang suka musik DJ, jangan lupa senggol dan subscribe YouTube-nya Tim Project GG, karena di sana tempatnya DJ selera anak muda. Nah, jangan lupa ya untuk kunjungi YouTube-nya dan subscribe, lalu like dan share agar Tim Project bisa terus berkarya dan menghasilkan karya-karya terbaiknya. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai cara mengetahui atau membedakan seseorang itu terkena penyakit medis atau non medis. Nah, memang penyakit medis atau non medis ini kadang kalau orang yang mungkin belum memahami agak sulit membedakannya, karena memang yang sakitnya memang fisik kita, cuman sumber penyakitnya itu medis atau non medis itu kan kalau secara mata zahir kan tidak kelihatan gitu, tapi ada beberapa hal yang membedakan yang mungkin nanti kalau sahabat BFC mencobanya itu akan tergerak hatinya, ini kayaknya penyakitnya ini lain nih, ini non medis, oh ini sepertinya medis gitu. Nah, jadi yang BFC rangkum nih di sini ada empat ini berdasarkan pengalaman BFC, ada 4 poin yang bisa sahabat BFC gunakan untuk membedakan ini penyakit medis ataupun medis. Nah, mungkin atau ada saudara atau ada kerabat, orang tua yang memang mungkin sakitnya sudah cukup lama berobat tapi kayaknya belum ada perubahan sedikit pun, maka bisa coba dengan cara ini gitu agar mengetahui ini medis atau tidak gitu. Nah, jadi poin yang pertama ataupun ciri-ciri lah kita bilangnya, ciri-ciri ataupun petunjuk yang pertama itu lihat dulu kondisi fisiknya. Lihat kondisi fisiknya, ya kan? Karena kan setiap penyakit itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Misalnya kayak mungkin darah tinggi, ya kan, sering ke kepala sakitnya ataupun bagian berat bagian tengkuk. Lalu kalau misalnya sakit paru-paru, kadang itu bagian posisi bahu ini agak seperti menaik gitu. Nah, pada umumnya gini, ini seperti ini gitu. Kayak ada naik bagian kayak ya mana ya, tinggi lah bagian tidak sewajarnya gitu. Nah, itu ya kalau penyakit lain bisa dilihat juga, misalnya kayak lebih pastinya di ronsen misalnya begini, jadi kita mengetahui. Tapi ya untuk secara zahirnya lihat aja dulu secara fisiknya, misalnya kayak tadi sakit paru-paru, ada bagian fisik yang ciri-ciri fisik lah, bagian bahunya itu naik. Nah, baru darah tinggi, mungkin sering bagian tengkuknya ini sakit, baru karena gara-gara makan apa dia gitu kan, karena kan ada makan makanan yang memicu darah tinggi ataupun darah rendah gitu kan. Nah, itu yang pertama. Lalu poin yang kedua, proses datangnya penyakit.
prosesnya itu apa namanya, kan ini sehat nih, sehat, tiba-tiba datang blek gitu kan, sakit, tiba-tiba tak mungkin muntah darah ataupun tiba-tiba bagian dada sesak sakit gitu kan. Nah, itu diperhatikan gitu, gejalanya itu. Jadi apakah memang dia sakit paru-paru, jantung atau apa gitu kan, tengok prosesnya. Nah, ada, karena kalau misalnya dia medis biasanya kan ada gejala-gejalanya, ataukah ini tiba-tiba gitu kan, karena memang kalau yang namanya non medis sering tuh tiba-tiba gitu. Tapi sebetulnya sih nggak tiba-tiba, cuman kadang yang sering terjadi ini fit nih, fit. Nah, kita pikiran oke, positif segala macam, jadi ada serangan. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, karena fisik kita sehat, pikiran kita positif, selalu mengingat kayak beribadah segala macam, itu tidak bisa masuk secara langsung, tapi sikit misalnya dalam arti ya kan, kapan kita lupa masuk, ya tidak berasa gitu. Tapi ketikanya memang mungkin posisi kayak mungkin kita malam ini begadang, posisinya kan kondisi fisik kita lemah gitu, disitulah dia masuk dan tiba-tiba muntah darah, tapi nggak ada gejala apa-apa, sehat-sehat aja nya, tiba-tiba dia muntah darah. Nah, di situ dia yang bisa membedakannya. Yang poin kedua gitu kan. Tapi kalau yang pertama tadi kan dia ketika posisinya oke segala macam, tiba-tiba ada sakit, kita harus curigai ini kayak gitu kan. Dalam arti bukan dicurigai apa, tapi ada baiknya setelah konsultasi ke dokter, konsultasi kepada mungkin praktisi spiritual, kiai ataupun apalah gitu. Nah, yang kedua ini lihat proses datangnya penyakit. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, tiba-tiba atau memang udah ada gejala-gejalanya gitu. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba, itu sepertinya ya, kebanyakan non medis. Lalu yang ketiga itu waktu. Waktu ini biasanya kalau non medis ini ada waktu-waktu tertentu, menjelang maghrib atau nanti tengah malam gitu, sering sakit. Nah, apalagi anak bayi nih, anak kecil, balita gitu, mau maghrib nangis, nanti tengah malam nangis. Dan BPC juga mengalami, memang kebetulan BPC saat itu baru aja juga tadi malam juga kan, anak BPC nangis segala macam. BPC nggak, ya karena mungkin ya karena kerja capek segala macam, nggak terlalu memperhatikan. Ketiganya istri mengatakan bahwa saya tadi sempat melewati tempat yang seperti ini, BPC cek betul, kayaknya ada yang mengganggu, dan anak BPC juga peka dan rasa dia mau ini kayak melihat gitu kan. Dan BPC alhamdulillah izin Allah kita berikan penawar, ya alhamdulillah saya selesai tadi sahur gitu kan, udah, karena dia nggak bisa tidur, ngasih bentar tidur nangis segala macam, pas waktu sahur ikut sahur, BPC kasih penawarnya segala macam, selesai sahur dia tidur lagi dan alhamdulillah nyenyak, dan sekarang sudah bisa ketawa bermain gitu. Nah, itu jadi waktu, perhatikan waktunya. Kadang dia mau menjelang maghrib sakit, tengah malam sakit, nanti begitu sampai dini hari sakit, nanti mau maghrib sakit lagi gitu. Nah, waktunya itu diperhatikan. Kalau memang ada waktu-waktu yang tertentu, perlu dicurigai juga dan diantisipasi. Lalu poin yang keempat, yang selanjutnya itu adalah cara membenturkan energi. Nah, ini cukup memang ya, ini ada kaitannya dengan praktek-praktek kita yang di video-video sebelumnya gitu kan. Membenturkan energi adalah membenturkan energi kita dengan posisi tempat yang sakit itu di mana. Misalnya di bagian dada ataupun di bagian perut, di bagian kaki. Jadi posisinya kita untuk sahabat itu semuanya silahkan dipraktikkan, boleh gitu kan. Beristighfar sampai tenang, baru ya untuk membentengi diri kita juga jangan lupa hadiahkan Al-Fatihah ke Rasulullah, para sahabat gitu kan. Hadiahkan Al-Fatihah, baru hadiahkan Al-Fatihah kepada yang sakit gitu kan. Baru ambil istilah zikir, mau istighfar boleh, boleh la ilaha illallah boleh, atau Allah boleh, terserah. Pokoknya zikir lah ya kan, maksudnya la ilaha illallah, subhanallah, terserah mau yang mana. Dengan cara pertama
Membenturkan energi ini ada juga caranya kan. Pertama, dua lah kita bilang. Dua, pertama dengan sentuhan bagian sakit. Ya, udah selesai membaca semua Al-Fatihah segala macam, istighfar dalam hati, tarik nafas, buang, rasakan. Istighfar itu ngalir nih kemari ke jari telunjuk dan membentur di bagian yang sakit. Terus seperti itu. Astagfirullah. Sambil kayak ditiupkan juga boleh. Sambil istighfar terus. Nanti kan kalau emang dia non medis ini akan terasa nih. Nah, oke. Jadi kan tadi yang pertama kan disentuh seperti ini. Yang pertama disentuh seperti ini. Terasa dia karena kita alirkan istighfar, alirkan zikir, terasa sakit. Oke. Setelah itu ambil jarak seperti ini. Bacakan istighfar tadi seperti yang awal pertama. Rasa terus, sorong. Sambil ambil tarik nafas, buang nafas, istighfar terus, rasakan terus. Tujuan kita, target kita adalah bagian yang sakit. Kalau dia merasakan hal yang sama, berarti ada penyakit non medis. Nah, tapi kasih selang waktu. Selang waktunya gini, selesai sentuh bagian yang sakit kan udah, kasih selang waktu mungkin 10 menit, 5 menit. Biarkan sakit ini hilang dulu. Ya, saya udah tenang lagi, baru coba lagi yang menggunakan jarak. Nah, di situ akan ketahuan. Nah, jadi mungkin ya itu aja lah yang bisa BP sampaikan ya. 4 poin tadi. Yang pertama, lihat kondisi fisik. Yang kedua, lihat proses datangnya penyakit. Yang ketiga, waktu. Baru yang keempat, membenturkan energi. Nah, terima kasih untuk segala perhatian BP ucapkan kepada BP semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.